Akan tetapi janganlah kita berputus asa jamaah sekalian, karena ada banyak amalan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk kita semua, ketika banyak pintu-pintu kebaikan ataupun ibadah tidak bisa kita masuki atau tertutup pintunya daripada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, sayyidina wa habibina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin wa alihi at-tahirin at-tayyibin wa sahbihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sekalian, jamaah salat Isya, qiyam Ramadan dan juga witir yang semoga selalu diberkahi, dilindungi serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dimudahkan untuk melaksanakan berbagai macam amal ibadah yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam wajibkan maupun sunnahkan kepada kita semua untuk dikerjakan di bulan mulia ini, di bulan penuh berkah dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala curahkan serta berikan kepada kita semua. Jamaah sekalian, tidak terasa hari ini sudah masuk hari keberapa, Pak? Ke-20 ya. Artinya kita sudah berada di gerbang 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Yang selayaknya kita semua yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam justru menambahkan ya semangat ibadahnya di bulan atau di hari-hari terakhir ini. Ini pula lah yang dikabarkan oleh istri tercinta beliau radhiyallahu anha, di mana mereka mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashra al-awakhir shadda mi'zarahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu begitu memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Ini merupakan sebuah tanda, artinya memberikan kepada kita semua gambaran akan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan seluruh fokusnya untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan atau di 10 hari terakhir daripada bulan yang mulia ini. Dan juga di lanjutan hadisnya, wa ayqadha ahlahu, beliau tidak hanya sekedar bersemangat untuk dirinya saja, akan tetapi beliau juga mengajak seluruh kerabatnya dan keluarganya, ya. Dan juga wa ahya lailahu kullahu, dan beliau sallallahu alaihi wasallam menghidupkan seluruh malamnya. Artinya di sini dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan ketika memasuki 10 hari terakhir daripada bulan mulia ini lebih bersemangat lagi, lebih fokus lagi di dalam mengerjakan amalan ibadah, dan beliau meninggalkan segala hal yang bisa atau dianggap bisa mengganggu fokus ibadah beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam riwayat yang lainnya disebutkan bahwasannya beliau sallallahu alaihi wasallam sampai tidak berinteraksi atau mengurangi interaksinya, bahkan tidak berinteraksi sama sekali dengan keluarganya kecuali untuk hal-hal yang penting saja. Ini menunjukkan bahwasannya di dalam 10 hari terakhir ini terdapat sebuah keutamaan. Tentu kita semua mengetahui keutamaan 10 hari terakhir ini, diantaranya yang paling besar adalah di 10 hari terakhir ini terdapat satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan hanya itu saja jamaah sekalian, hakikatnya seseorang yang lulus di dalam menjalankan apa-apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dikategorikan orang tersebut telah melewati
apa yang diperintahkan atau yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk ia kerjakan di dalam kehidupannya itu adalah dengan melihat fase terakhir daripada pekerjaan yang ia kerjakan. Oleh dari itu dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya amalan seseorang itu dilihat daripada al-khawatim, penutupnya. Ini juga berlaku ketika kita memasuki bulan Ramadan. Apakah kita termasuk orang yang lolos dalam mengerjakan atau termasuk orang yang mendapatkan segala macam anugerah dan keutamaan serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Maka kita harus melihat bagaimana kita mengisi 10 hari terakhir atau malam-malam terakhir, hari-hari terakhir daripada bulan mulia ini. Oleh dari itu Nabi Muhammad SAW sebagaimana tadi sudah dijelaskan, beliau lebih fokus, lebih bersemangat lagi ketika memasuki 10 hari di bulan yang mulia ini, dan ini pula lah yang diperlihatkan dan dicontohkan dan dilakukan oleh para salafun as-salihun, para pendahulu kita dari kalangan-kalangan orang soleh. Akan tetapi jamaah sekalian, kita menyadari hiruk pikuk dunia dan kesibukan yang menghimpit kita seringkali menjadikan kita tidak bisa totalitas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi di 10 hari terakhir ini. Akan tetapi janganlah kita berputus asa jamaah sekalian, karena ada banyak amalan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk kita semua ketika banyak pintu-pintu kebaikan ataupun ibadah tidak bisa kita masuki atau tertutup pintunya daripada kita semua. Di antara amalan ibadah yang paling mudah untuk kita kerjakan adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala salah satu ibadah yang ringan, gampang, dan fadilahnya, keutamaannya sangatlah amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh dari itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam salah satu ayatnya di surat Al-Ankabut ayat 45, wala dzikrullahi akbar. Maksudnya adalah zikir seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada amalan-amalan ibadah sunnah yang lainnya. Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan wala dzikrullahi akbar. Sungguh zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh dari itu jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala juga memotivasi di dalam ayatnya yang lain. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 41 sampai 42 untuk melakukan berzikir kepada Allah, bukan hanya sekedar berzikir, mengucapkan zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga memperbanyaknya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, uzkurullah, berzikirlah kepada Allah. Bukan hanya sekedar Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berzikir, tapi dzikran katsira, dengan berzikir yang banyak, memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan kembali sebagaimana tadi sudah disampaikan, berzikir kepada Allah merupakan amalan yang memiliki banyak keutamaan atau keutamaannya besar sekali di sisi Allah, dan sangat amat mudah untuk kita lakukan dan bisa kita kerjakan kapanpun dan dimanapun kita berada. Sehingga tatkala kita sedang berada di tengah kesibukan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya aktivitas keduniaan kita, kita bisa menyelinginya dengan memperbanyak berzikir kepada Allah. Sembari kita bekerja di kantor atau di tempat kita bekerja, kita juga bisa sambil mengerjakan pekerjaan kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jamaah sekalian, di antara keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi nih, kita sekarang nih dengar berita kondisi negara nih cukup lagi genting ya. Ada pesan berantai beredar, terlebih lagi sudah disampaikan secara resmi kondisi kita ini, tentara kita mengambil siaga 1. Maka ini menunjukkan akan kondisi negara kita, negeri kita saat ini kondisinya sedang kurang baik.
Maka kita butuh perlindungan selain kita berikhtiar mengambil asbab-asbab yang sifatnya keduniawian, kita juga tidak lupa untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara caranya dengan berbanyak bertasbih, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan di mana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan ketika Nabiullah Yunus alaihi salam masuk ke dalam perut ikan paus, di antara asbab terbesar yang menyelamatkan beliau untuk keluar daripada perut ikan paus tersebut dikarenakan beliau memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Saffat ayat 143. Falaula annahu kana minal musabbihin, kalaulah bukan karena dia, hambaku, maksudnya Nabiullah Yunus, termasuk dari golongan yang senantiasa memperbanyak bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala dan mensucikannya, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, pastilah ia akan senantiasa berada di dalam perut ikan paus tersebut sampai di hari kebangkitan. Artinya di antara asbab yang menyelamatkan beliau alaihi salatu wassalam dikarenakan beliau memperbanyak bertasbih, memuji, menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bila kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita bukan hanya sekedar diselamatkan di dunia, tetapi juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Penutup, di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabat yang kebetulan namanya Abdullah bin Busur, yang beliau sudah memasuki lanjut usia, yang umumnya orang yang memasuki fase lanjut usia yang usianya sudah sepuh itu memiliki fisik yang terbatas, tidak mampu lagi untuk beribadah secara giat, secara banyak jumlah bilangannya ataupun waktunya. Sahabat tersebut mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna syara'i'al islami qad kathurat alayya." Ya Rasulullah, sungguh ajaran di dalam agama Islam ini yang disyariatkan, tentu konteksnya di sini adalah yang disunnahkan, itu sangat amat banyak untuk saya. Artinya karena keterbatasan fisik saya tidak mampu untuk mengerjakannya semuanya atau mayoritasnya. Lalu fa'akhbirni bi syai'in atashabbathu bih. Lalu kabarkanlah kepadaku satu amalan yang aku akan jadikan pegangan, aku akan jadikan acuan dan pegangan untuk senantiasa aku kerjakan dan aku lakukan. Perhatikan jamaah sekalian, ini adalah orang yang memiliki keterbatasan. Mungkin banyak dari kita keterbatasannya bukan dari sisi fisik, tetapi bisa dari sisi waktu yang tidak kita miliki untuk bisa beribadah dengan lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini. Maka kondisi orang yang seperti ini hakikatnya kurang lebih mirip dan sama dengan apa yang dialami dan dihadapi oleh sahabat Abdullah bin Busr ini. Yang menghalangi rintangannya adalah sahabat Abdullah bin Busr adalah fisiknya, sedangkan banyak dari kita terhalangi karena kesibukan dan waktu yang tidak kita miliki secara banyak. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang disampaikan Rasulullah ini juga relevan untuk orang-orang yang seperti itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah ta'ala. Hendaknya lisanmu, mulutmu itu senantiasa basah. Dikarenakan kenapa? Memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah amalan yang bisa menjadi pegangan kita tatkala kita tidak bisa beribadah lebih semangat lagi, lebih totalitas lagi, intensitasnya tidak bisa ditambah lagi, ditinggikan lagi dikarenakan keterbatasan atau kekurangan yang ada di dalam diri kita. Maka hendaknya kita untuk memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa minimal menyamai mereka yang senantiasa beribadah dan giat senantiasa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa mengerjakan amalan ibadah dan lebih fokus lagi dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya 10 hari terakhir ini, dan kita semua
menjadi orang yang bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, yang dimana kata para ulama tingkatan seseorang mengingat atau mengisi malam Lailatul Qadar itu ada beberapa. Yang paling tinggi adalah dia mengisi malamnya seluruhnya dengan berbagai macam bentuk ibadah, yang paling afdolnya adalah dengan melaksanakan sholat semalam suntuk dari Isya sampai subuh. Minimal adalah orang tersebut menghadiri sholat berjamaah Isya dan juga sholat berjamaah subuh, dan insya Allah orang ini termasuk orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jangan sampai 10 hari terakhir ini kita kelewatan nih 2 jamaah sholat Isya dan juga sholat subuh, agar kita tidak termasuk orang yang terhalangi dan dijauhkan atau terhijab daripada keutamaan malam Lailatul Qadar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk senantiasa beribadah kepadanya, dan kita dimudahkan untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar dan Ramadan berikutnya di tahun yang akan datang. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.